Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana kebutuhan hidup mendesak, pengeluaran tidak bisa ditunda, dan satu-satunya jalan adalah berhutang? Banyak orang Kristen hidup dengan rasa bersalah, takut, atau bingung. Bolehkah orang Kristen berhutang? Apakah itu dosa? Bagaimana pandangan Alkitab? Pada episode ini kita akan melihat prinsip firman Tuhan secara jujur, seimbang, dan juga realistis. Anda akan melihat bahwa Alkitab tidak anti hutang, namun juga tidak pernah memuliakan hutang. Ada prinsip yang indah, yang sangat praktis, dan penuh hikmat yang Tuhan berikan agar kita hidup bebas, bijak, dan bertanggung jawab. Mari kita gali bersama. Pertanyaan yang pertama, apakah Alkitab melarang hutang? Banyak orang mengutip Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Sebagian menafsirkannya sebagai larangan total untuk berhutang. Tetapi konteks ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang kewajiban moral, bukan pernyataan hukum keuangan. Paulus sedang berkata, jangan tinggalkan kewajiban apapun yang menjadi tanggunganmu. Bayar apa yang harus dibayar, jangan hidup dengan kewajiban yang tidak ditunaikan. Itu maksudnya. Jika hutang itu sendiri adalah dosa, maka Alkitab tidak mungkin menyebut Israel boleh memberi pinjaman, Ulangan 15 ayat 7-8, atau juga mengatur tentang sistem pinjaman kepada orang miskin, Imamat 25 ayat 35-37. Yesus sendiri memakai ilustrasi hutang dalam perumpamaannya. Jadi hutang itu bukan dosa, tetapi tidak membayar hutang adalah dosa. Hutang adalah moral responsibility yang harus diselesaikan. Poin yang kedua, apa itu hutang menurut Alkitab? Secara alkitabiah, hutang berarti meminjam sumber daya dengan komitmen untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah disepakati. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Masalahnya bukan meminjam, tetapi tidak bertanggung jawab. Alkitab memandang hutang itu sebagai sesuatu yang boleh terjadi, tetapi juga harus diingat mengandung resiko dan harus diperlakukan dengan sangat serius. Prinsip hikmat firman Tuhan tentang hutang. Yang pertama, hutang menempatkan seseorang dalam posisi yang terikat. Amsal 22 ayat 7 mengatakan, orang yang berhutang itu menjadi budak dari orang yang memiutangi. Jadi, hutang itu dapat menciptakan relasi kekuasaan. Artinya, yang memberi pinjaman mengambil posisi kontrol. Efeknya adalah tekanan finansial, tekanan psikologis, hilangnya kebebasan, resiko moral. Itu sebabnya hamba Tuhan zaman dulu menghindari hutang bila memungkinkan. Kemudian, hutang dapat membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Amsal 6 ayat 1-5 menggambarkan orang yang terjebak dalam hutang seperti rusa yang terperangkap. Tidak bebas, tidak tenang, terus diburu kewajiban, hutang yang tidak sehat, selalu menurunkan kualitas hidup. Kemudian, hutang adalah urusan moral. Dalam Alkitab, setiap hutang adalah janji, dan setiap janji melibatkan integritas. Mazmur 15 ayat 4, orang benar adalah orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang Kristen yang mengambil hutang lalu tidak membayarnya sedang menyangkali kesaksiannya sendiri. Selanjutnya, apakah ada efek negatif dari hutang? Jawabannya tentu ada dan ada banyak. Yang pertama adalah efek finansial, yaitu bunga semakin menumpuk,
cash flow akan terganggu, bahkan masa depan akan terancam. Tabungan akan hilang, potensi kemiskinan jangka panjang akan terjadi. Yang kedua adalah efek secara relasional. Terjadi pertengkaran keluarga, tekanan hubungan suami istri, konflik dengan sang pemberi pinjaman, lalu kemudian juga ada hilangnya kepercayaan. Kemudian ada juga efek secara rohani. Sulit memberi kepada Tuhan, menyita perhatian dan fokus, mengurangi ketaatan kita, lalu kemudian menghalangi damai sejahtera kita. Banyak orang tidak berdoa karena takut membahas uang mereka dengan Tuhan. Tetapi tidak dipungkiri juga ada efek positif. Ini adalah poin yang jarang dibahas. Hutang secara terbatas dan bijaksana sebenarnya dapat menjadi alat untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan yang tidak mungkin ditunda. Contohnya, biaya medis darurat, perbaikan rumah yang urgent, pendidikan dasar anak. Yang kedua, investasi yang menghasilkan. Dalam prinsip hikmat, hutang produktif itu bisa diterima. Dalam kata lain, membuka usaha, membeli aset yang nilainya naik, atau modal kerja usaha keluarga. Tetapi harus digarisbawahi, seluruhnya harus dihitung dengan bijaksana, bukan spekulasi. Kemudian, kapan orang Kristen boleh berhutang? Setidaknya ada 4 alasan yang alkitabiah dan dapat diterima. Yang pertama, hutang untuk kebutuhan bukan keinginan, bukan untuk lifestyle, bukan untuk prestise, bukan untuk mengikuti tren, bukan untuk pembelian yang impulsif. Hutang harus dipakai untuk kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. Kemudian, hutang yang bisa dibayar dengan realistis. Artinya, Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 28-30, hitunglah biaya dulu sebelum membangun. Prinsipnya berlaku juga untuk hutang. Hitung penghasilan, hitung risiko, hitung komitmen Anda, jangan berasumsi bahwa pendapatan pasti stabil. Jika tidak mampu membayar, maka jangan ambil hutang tersebut. Kemudian, hutang yang tidak merusak integritas. Artinya, jika hutang akan sampai membuat kita menyembunyikan kebenaran atau berbohong, atau memanipulasi laporan, mengorbankan keluarga, atau mengabaikan tanggung jawab rohani, maka itu bukan kehendak Allah. Lalu yang diizinkan selanjutnya adalah hutang produktif, bukan konsumtif. Jika hutang hanya menjadi beban, sebaiknya dihindari. Ada beberapa prinsip rohani untuk hidup bebas dari hutang. Yang pertama, latihlah gaya hidup yang sederhana. Amsal 30 ayat 8, berikanlah kepadaku kesejahteraan yang secukupnya. Artinya, kesederhanaan bukan kemiskinan, tetapi kebebasan dari tekanan dunia. Yang kedua, belajar menunda kesenangan. Amsal 21 ayat 20, orang bijak menyimpan, orang bodoh menghabiskan. Yang ketiga, tetapkan anggaran dan disiplin. Ingat, pengelolaan keuangan adalah bagian juga dari ibadah. Setiap rupiah mencerminkan tanggung jawab kita. Yang keempat, dahulukan Tuhan dalam keuangan. Bukan karena Tuhan butuh uang, tetapi karena hati kita mengikuti apa yang kita prioritaskan. Yang kelima, carilah hikmat sebelum mengambil keputusan besar. Yakobus 1 ayat 5, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Doakan dahulu, baru berhutang, bukan sebaliknya. Sebagai kesimpulan, apakah orang Kristen boleh berhutang? Jawabannya, boleh, tetapi dengan sangat hati-hati. Hutang bukan dosa, tetapi hutang dapat memperbudak, membawa risiko, menguji integritas, mengancam kedamaian, dan mempengaruhi kerohanian. Alkitab memanggil kita untuk hidup merdeka, bukan terikat.
Karena itu, gunakan hutang hanya ketika harus, dengan perhitungan yang matang, dengan komitmen yang serius untuk membayarnya. Pada akhirnya, Tuhan ingin kita hidup jujur, kita hidup bertanggung jawab, dan sederhana, damai, dan penuh hikmat. Jalan Tuhan itu selalu mengarah kepada kebebasan, bukan perbudakan. Dan saat kita menyerahkan keuangan kita kepadanya, Dia akan memimpin langkah kita dengan damai sejahtera. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.